Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibadah Putra dari kelas T20B. Saya akan menerangkan tentang metode grafik dan simplex. Yang pertama itu metode grafik dan simplex. Suatu cara untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber daya yang teratas di antara beberapa aktivitas yang bersaing dengan cara yang terbaik yang mungkin dilakukan. Model linear programming terbagi menjadi dua, yaitu satu grafik jika variabel keputusan ada dua simplex jika variabel keputusan ada dua. Terus mengubah fungsi tujuan dan batasannya. Diubah menjadi fungsi implisit, artinya semua CJ digeser ke kiri fungsi tujuan. C sama dengan 25 kali 25x1 plus 25 menjadi Z kurangi 25 kali x1 kurangi 2x 25x2 sama dengan 0. Fungsi batasan. Karena fungsi batasan berupa pertidaksamaan, maka cara perubahannya ke bentuk implisit adalah dengan menambahkan slash variabel. 3x1 sama plus 2x2 lebih besar 6 menjadi 3x1 plus 2x2 plus x3 sama dengan 6. 2x1 plus 4x2 lebih besar 8 menjadi 2x1 plus 4x2 plus x4 sama dengan 8. Terus 2 menyusun bersamaan ke dalam tabel. J kurangi 25x1 kurangi 25x2 sama dengan 0. 3x1 plus 2x2 plus x3 sama dengan 6. 2x1 plus 4x2 plus x4 sama dengan 8. Variabel dasar J, x1, x2, x3, x4, dan nk. Gini ke bawah J1 ini kan hasil dari atas sama dan terus seterusnya. Dan satu penyelesaian linear programming secara grafik. Kasus Krishna Purnitya tersebut akan kita selesaikan dengan metode grafik. Keterbatasan metode grafik adalah bahwa hanya tersedia dua sumber ordinat, sehingga tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus yang lebih dari dua variabel keputusan. Langkah pertama dalam penyelesaian dengan metode grafik adalah menggambarkan fungsi kendalanya. Untuk menggambarkan kendala pertama secara grafik, kita harus merubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan seperti berikut. 4x1 plus 3x2 sama dengan 240. Kendala ini, dikali. Kendala ini akan memotong salah satu atau kedua sumbu sebagaimana halnya yang sudah kita pelajari dalam aljabar bahwa untuk menggambarkan fungsi linear yang tidak lain merupakan garis lurus, maka kita akan mencari titik potong garis tersebut dengan kedua sumbu. Suatu garis akan memotong salah satu sumbu apabila nilai variabel yang lain sama dengan 0. Dengan demikian, kendala pertama akan memotong x1 pada saat x2 sama dengan 0. Demikian juga kendala ini akan memotong x2 pada saat x1 x sama dengan 0. Kendala I bagi 4x bagi 11 plus 3x2 sama dengan 10 memotong sumbu x1 pada saat x2 sama dengan 0. 4x1 plus 0 sama dengan 40. x1 x sama dengan 40 dan 4 sama dengan 60. Memotong sumbu x2 pada saat
1 sama dengan 0, 0 plus 3x2 sama dengan 40. Terus x2 sama dengan 40, 2 kali 2, x sama dengan 60, kendala memotong kendala 1 memotong sumbu x pada titik 60 per 0 dan memotong sumbu x2 pada titik 0,80. Kendala 2x1 plus 1x2 sama dengan 0 memotong sumbu x pertama pada saat x2 sama dengan 0. 2x1 plus 0 sama dengan 100, x pertama sama dengan 100 per 2, x pertama sama dengan 0. Memotong sumbu x2 pada saat x1 sama dengan 0, O plus x2 sama dengan 100, x2 sama dengan 100. Kendala 1 memotong sumbu x1 pada titik 50,0 dan memotong sumbu x2 pada titik 0,100. Dan terus x2 sama dengan 100 kurangi 2x1, 4x1 plus 3x2 sama dengan 240, 4x1 plus 3 dalam kurung 100 kurangi x2 x1 sama dengan 240. 4x1 plus 300 kurangi 6x1 sama dengan 240. Negatif min 2 x1 sama dengan 240 dikurangi 300. Min 2 kali 1 sama dengan negatif 6. Min 60, ini pengalihan dari di atas yang ini. X pertama sama dengan min 60 lagi min 2 sama dengan 30. X2 sama dengan 300 kurangi 2 kali x1. X2 sama dengan 100 dikurangi 2 kali 30. X2 sama dengan 100 kurangi 60, x2 4 sama dengan 40. Sehingga kedua kendala akan saling berpotongan pada titik 30 dan 40. Yang ini sampai yang ini. Terus untuk menentukan solusi yang optimal ada dua cara yang bisa digunakan, yaitu satu dengan menggunakan garis profit atau isopropit line, dua dengan titik sudut coordinate point. Terus untuk menentukan solusi yang optimal ada dua cara yang bisa digunakan, yaitu satu dengan menggunakan garis profit isopropit line, dua dengan titik sudut coordinate point. Penyelesaian dengan menggunakan garis profit adalah penyelesaian dengan menggambarkan fungsi tujuan, kemudian fungsi tujuan tersebut digeser ke kanan sampai menyinggung titik terjauh dari titik 0. Tapi masih berbeda pada area layak Principal region. Untuk menggambarkan garis profit, kita ganti nilai J dengan sembarang nilai yang mudah dibagi oleh koefisien pada fungsi profit. Pada kasus ini, angka yang mudah dibagi angka 7 koefisien dan 5 koefisien x2 adalah 35, sehingga fungsi tujuan menjadi 35 sama dengan 7x1 plus 5x2. Garis ini akan memotong sumbu x1 pada titik 5 per 0 dan memotong sumbu x2 pada titik 0,7. Dari peraga 1,2 dapat dilakukan isopropit menyinggung titik B yang merupakan titik terjauh dari titik 0. Titik B ini merupakan pada titik tersebut kita mencari titik potong antara kendala 1 dan kendala 2, karena titik B merupakan perpotongan antara kendala 1 dan kendala 2. Dan nilai x1 30 sama x2 sama 40 dan y sama 410 dari hasil perhitungan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa keputusan perusahaan yang akan memberikan profit maksimal adalah pemproduksi X1 pertama sebanyak 30 unit, X2 sebanyak 40 unit, dan perusahaan akan memperoleh profit sebesar 410. Ini gambar yang tadi di atas yang dijelaskan. Oke. Penyelesaian dengan menggunakan titik sudut coordinate point, artinya kita harus mencari nilai tertinggi dari titik-titik yang berbeda pada area yang layak.
Dan karena keuntungan tertinggi jatuh pada titik B, maka sebaiknya perusahaan memproduksi meja sebanyak 30 unit dan kursi sebanyak 40 unit, dan perusahaan memperoleh keuntungan optimal sebesar 410 unit. Pembahasan dengan metode grafik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan dua variabel keputusan. Dalam penjelasan permasalahan, diawali dengan informasi permasalahan, kemudian digambarkan fungsi kendala serta menentukan area layak, baru kemudian menentukan solusi optimal yang dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan garis profit atau isoprofit line atau titik sudut coordinate point. Dan cukup sekian dari saya. Kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.